Oke, selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua ya, di mana kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin ya, atau minggu lalu. Ini masih terkait dengan konsep dasar penelitian. Oke, kita mulai ya. Di sini ada beberapa definisi ya terkait dengan riset penelitian ya. Di sini kalian bisa lihat di slide ibu, kurang lebih seperti ini ya. Penelitian itu adalah suatu istilah yang agak menakutkan biasanya ya bagi sebagian orang ya, karena kenapa dia menakutkan? Karena dia hanyalah mencari proses menemukan solusi untuk suatu masalah setelah mempelajari dan menganalisis faktor situasional secara menyeluruh. Jadi kurang lebih seperti ini artinya ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang dikatakan riset bisnis. Riset bisnis itu dimulai dari ada perubahan yang selalu terjadi di dalam suatu organisasi. Ya, perubahan itu akan menghasilkan suatu permasalahan. Ya, permasalahan ini selalu timbul sehingga permasalahan ini perlu diinformasikan ya, sehingga informasi itu selalu diperlukan atau dibutuhkan. Dari proses informasi ini ya akan melakukan suatu penelitian, di mana penelitian ini selalu dilakukan di dalam suatu organisasi ya, atau dalam suatu kelompok studi. Oke, apa sih itu metode penelitian ya? Namanya metode itu merupakan cara ya, atau bisa dikatakan bahwa cara yang tepat dalam melakukan sesuatu. Ini Holid ya, menurut Holid Narbuko 2008 ya, mengatakan bahwa metode itu adalah cara yang tepat di dalam melakukan sesuatu. Apa itu penelitian ya? Di sini bahwa penelitian itu merupakan jawaban berbeda karena faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan penelitian. Jadi merupakan jawaban yang berbeda karena ada faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang dalam melakukan riset. Penelitian berasal dari bahasa Inggris atau kata Inggris itu research ya, yang artinya riset itu sendiri berasal dari kata re yang artinya kembali, to reach artinya mencari. Jadi kalau kita gabungkan ya, jadi makna dari penelitian atau riset itu adalah mencari kembali ya, atau mencari kembali. Penelitian sebagai sesuatu proses ya, di sini dikatakan bahwa salah satu ciri penelitian adalah proses yang berjalan secara terus-menerus, dan hasilnya atau hasil dari penelitian tidak akan pernah merupakan suatu hasil yang sudah final ya. Misalnya hasil penelitian seseorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang melatar belakangi ya, seperti minggu kemarin yang ibu sudah jelaskan bahwa penelitian itu kita bisa mereplikasi penelitian dari peneliti terdahulu ya. Jadi ada penelitian yang melatar belakangi kita sebagai bahan acuan untuk melakukan riset kembali. Jadi proyek penelitian dari awal sampai akhir merupakan suatu proses. Di sini pengertian penelitian ya, di sini ada beberapa, bisa kalian baca menurut David Penny. Penelitian adalah pemikiran yang sistematis ya mengenai berbagai jenis masalah yang
memecahkannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Terus ada lagi holik ya, suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan, usaha untuk mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah yang dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh pemecahan ya. Jadi ada beberapa, bisa kalian lihat ya, dari beberapa definisi dari penelitian. Terus kita tadi masuk ke apa itu metodologi. Tadi kan sudah dikatakan bahwa metode adalah suatu cara ya. Sedangkan kalau metodologi di sini menurut Suprapto ya, dikatakan bahwa penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Ya, ini beberapa pengertian metodologi. Ibu skip aja ya. Terus kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini masih pengertian penelitian ya. Di sini penelitian ada juga merupakan proses ilmiah yang mencakup sifat formal dan intensif. Ya, di sini juga suatu proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, yang mendasarkan pada teori dan hipotesis. Ya, dan seterusnya baru kita masuk ke definisi penelitian tadi ya, masih sama ya yang di atas. Definisi penelitian suatu penelitian sistematis bertujuan untuk menyediakan informasi untuk memecahkan suatu masalah. Jadi inti dari riset itu adalah upaya mendapatkan pengetahuan yang berbasis masalah, dilakukan secara sistematis, terorganisir, serta mengikuti metode ilmiah. Jadi ini beberapa definisi penelitian. Terus bidang permasalahan di dalam riset bisnis ya. Bidang permasalahan di dalam riset bisnis itu meliputi bidang akuntansi, manajemen keuangan, manajemen HRD ya atau sumber daya manusia, marketing, operation, dan strategik. Ini adalah bidang-bidang dari riset yang rule untuk bisnis. Kita lanjut lagi elemen-elemen dalam penelitian. Di sini persoalan berbagai kemungkinan, jawaban, pengumpulan, penilaian data untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan-kemungkinan dari jawaban tersebut. Apa peranan peneliti? Peranan penelitian pertama, membantu memperoleh tentu saja pengetahuan baru, memperoleh jawaban dari suatu permasalahan, memberikan pemecahan atas suatu masalah. Jadi ini adalah peranan dari penelitian. Ada 3 poin. Sedangkan fungsi penelitian itu sendiri membantu manusia meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang begitu kompleks dan berhubungan, sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat keingintahuan dari manusia yang melakukan penelitian. Tadi metodologi masih ya, pengertian metodologi. Terus metode penelitian kita dari cara ilmiah. Cara ilmiah mengumpulkan data ada terbagi 2, ada tujuan dan kegunaan. Ya, kita lihat lagi. Cara ilmiah ini ya meliputi kegiatan penelitian, di mana kegiatan penelitian ini memberikan ciri keilmuan. Ciri keilmuan itu bisa rasional, sistematis, empiris, dan sistematis ini akan melahirkan suatu pemikiran yang logis atau yang masuk akal, yang bisa diterima oleh akal sehat.
Data penelitian. Data penelitian ini kita berangkat dari data empiris ya. Data empiris diuji secara validitas ya, ada namanya uji validitas atau derajat ketepatan dari suatu data. Derajat ketepatan ini terdiri dari dua instrumen ya, instrumen pengujian. Ada reliabilitas ya dan ada objektivitas. Jadi derajat ketepatan ini instrumen pengujiannya terdiri dari dua, ada uji reliabilitas dan uji objektivitas data. Lanjut. Nah, kita lihat di sini tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini salah satunya adalah untuk menemukan ya, penemuan, setelah itu membuktikan, baru ada pengembangan ya. Di dalam penemuan ini tentunya kita akan dibantu oleh data ya. Data ini adalah data yang terbaru ya. Sedangkan di dalam pembuktian ini ya, data untuk membuktikan keraguan-raguan ya, keraguan-raguan kita ya. Terus di dalam pengembangan ini itu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada, atau kita kembangkan kembali hasil riset orang yang kita ambil sebagai replikasi dari penelitian kita ya. Kita ada pengembangan seperti itu. Terus masuk ke kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini dimulai dari kita memahami dulu ya, memahami apa permasalahan. Setelah memahami, kita memecahkan permasalahannya seperti apa dan mengantisipasi masalah yang akan muncul ya. Inilah kegunaan dari suatu penelitian. Tadi penelitian itu hasrat ingin tahu ya, hasrat ingin tahu seseorang sehingga menimbulkan suatu pertanyaan. Pertanyaan ini kita kembangkan dalam ilmu pengetahuan ya, yang untuk menguji kebenaran ya. Pengetahuan yang benar ini terdiri dari dua pendekatan ya, pendekatan secara ilmiah dan pendekatan secara non ilmiah. Jadi pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Apa itu pendekatan ilmiah? Di sini dikatakan bahwa pendekatan ilmiah itu dituntut dilakukan dengan cara dan tata urutan tertentu sehingga diperoleh pengetahuan yang betul-betul benar dan logis ya. Cara ilmiah ini harus dapat diterima oleh akal ya, oleh akal dengan berpikir secara ilmiah. Nih, berpikir ilmiah yaitu bersikap sensitif, analitik dan kritis ya. Ini ada beberapa ya pengertian dari berpikir ilmiah. Skeptik itu selalu menanyakan bukti atau fakta yang mendukung dari suatu pertanyaan. Analitik ya, selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan. Kritik selalu memberikan pemikiran atau pendapat secara logika dan mampu mengimbangi berbagai hal secara objektif berdasarkan data misalnya dan hasil analisis akal sehat ya. Jadi ada orang bersifat kritis itu bagus ya. Terus kriteria metode ilmiah. Di sini kriteria metode ilmiah ada 6 ya, ada 6 kriteria. Pertama, berdasarkan fakta ya, jadi selalu ada fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan suatu hipotesis, menggunakan ukuran yang objektif, menggunakan teknik kuantifikasi. Oke,
Kita lihat lagi beberapa langkah dalam penelitian ilmiah tadi, di breakdown ya, merumuskan serta mendefinisikan suatu masalah, mengadakan studi kepustakaan, menentukan model untuk melakukan pengujian hipotesis, mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, maka ada penyusunan, menganalisis, dan memberikan interpretasi dari hasil yang sudah diperoleh ya, dari hasil data yang sudah dianalisis. Terus membuat generalisasi dan kesimpulan. Setelah itu kita membuat laporan ilmiah. Ini kemarin sudah kayaknya ada di slide yang satu. Terus asumsi dan batasan dalam metode ilmiah itu terdapat keteraturan, terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan dan tergantung pada kejadian lain yang mendahulunya ya. Adanya kontinuitas dalam proses penelitian. Terus penelitian yang didapat dari peneliti yang harus dapat dikomunikasikan. Jadi penelitian itu kita dapatkan dari penelitian yang harus dapat dikomunikasikan. Oke, next kita lihat lagi pendekatan ilmiah ini ya. Ibu keep aja, ada beberapa fungsinya: menemukan tadi, menguji kembali, mengembangkan, dan seterusnya. Mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan lain. Terus mengadakan ramalan, berarti ada prediksi ya, dengan ditemukannya hubungan, misalnya hubungan sebab akibat dengan pengetahuan yang mendahulunya. Oke, skip. Ini ada proposi, dalil, teori, dan teori, fakta, dan ilmu. Proposi itu apa? Pernyataan tentang sifat yang dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Berarti itu proposif. Sedang proposisi yang sudah mempunyai jangkauan yang cukup luas dan telah didukung oleh data empiris itu dinamakan dalil ya. Setelah terus teori ini kumpulan atau himpunan konstruk atau konsep, definisi, proposi yang mengemukakan pandangan secara sistematis tentang suatu gejala dan menjabarkan realis di antara beberapa variabel untuk menjelaskan meramalkan gejala-gejala tersebut. Ciri teori terdapat dari proposisi ya, ada hubungan yang terbukti di antara variabel-variabel. Ciri yang kedua, konsep dalam proposisi telah dibatasi pengertian secara jelas dan frustasi ya, frustasi. Ini masih sama ya, teori harus mungkin diuji, diterima atau ditolak kebenarannya. Teori harus dapat melakukan prediksi. Terus teori harus dapat melahirkan suatu proposi tambahan yang semuanya tidak diduga. Terus fakta adalah suatu pengamatan yang telah diverifikasikan secara empiris. Ilmu atau sains ya, ini pengetahuan tentang fakta-fakta baik fakta natural atau sosial yang berlaku umum dan sistematis. Ada beberapa ya penelitian, Ibu keep aja. Kita langsung masuk ke hubungan ilmu dengan penelitian. Ini menurut Almack tahun 1930, penelitian melahirkan suatu ilmu. Penelitian itu adalah proses, sedangkan ilmu itu adalah hasil. Menurut Whitney
1960 penelitian merupakan suatu proses, ilmu merupakan suatu proses, sedangkan kebenaran merupakan suatu hasil, ya. Dikembangkan, jadi ada hubungan antara ilmu dengan penelitian. Ini ada 3 teori kebenaran, ya, dalam berpikir ilmiah. Yang pertama, bisa dilihat teori konher atau konsisten, ya, konsistensi. Terus teori korespondensi atau yang berhubungan, teori paradigma, ya, atau fungsional. Tadi pendekatan tadi dibagi 2, pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Kita lihat pendekatan non ilmiahnya ada akal sehat atau common sense, prasangka, otoritas ilmiah, dan kewibawaan, penemuan, kebetulan atau coba-coba. Misalnya pendekatan inductif, ya, atau dorongan hati. Ini tanda-tanda penelitian ilmiah, ya, ada beberapa, bisa dilihat, ya. Ibu skip aja. Terus ini tadi yang non, ada kebenaran dan seterusnya, logika, man is called people, ya, rasa ingin tahu manusia, rasa ingin tahu atau cari kebenaran, dimulai dari penelitian secara ilmiah atau non ilmiah. Kalau non ilmiah tadi ini kebetulan, akal sehat, wahyu, dan seterusnya. Sedangkan kalau penelitian ilmiah ada logika, ada dilakukan secara penalaran, ada pengembangan teori, dan seterusnya, akan menghasilkan rancangan suatu penelitian, problems, dan landasan teori atau metodologi penelitian rancangan. Baru akan menghasilkan suatu hasil penelitian, ya. Kurang lebih seperti ini, hasrat ingin tahu atau mencari kebenaran. Jadi ada 2, secara ilmiah dan secara non ilmiah. Mencari kebenaran juga kita bisa lihat di sini, dimulai metode penelitian, ciri-ciri serupa, konsisten, objektif. Terus dimulai dari aplikasi secara logika, didasari pada landasan teori, metodologi pengembangan, proses yang berlangsung melalui penelitian ilmiah, dilaksanakan dalam bentuk melakukan penelitian yang metodenya tunduk pada hukum-hukum logika, ya. Logika artinya ada rule yang harus kita ikuti, ya. Logika secara apakah deduksi atau induksi, atau bisa juga deduktif atau induktif. Nah, baru terjadilah proses atau siklus dari penelitian tersebut. Nih, riset, landasan teori dan metodologi, ada problem, pelaksanaan, to get as well. Oke, kita bisa lihat, ya. Problem, ada keraguan-raguan, kita harus bertanya-tanya, timbul pertanyaan, sharing for ini, apakah kita akan menemukan suatu jawaban, ya, atas pertanyaan yang diajukan. Ini masuk ke ruang lingkup dan sifat proses penelitian. Dimulai dari ada gejala, ya, sehingga kita melakukan penelitian, ya. Penelitian itu bisa sifatnya kondisi objektif, terus anggapan dasar, ya, ada landasan teori,
Terus penelitian itu ada jenisnya, apakah ini hanya penelitian murni atau penelitian lapangan. Penelitian ini ada tujuan untuk melakukan penelitian itu apakah secara eksploratif, deskriptif, development, dan kuantitatif ya. Ini semua adalah ruang lingkup dan sifat proses dari suatu penelitian. Teori dan hipotesis ya. Ini the traditional image of science, mulai dari problem penelitian atau masalah dalam penelitian menghasilkan suatu grand teori, teori understand ya, atau ketidaktahuan, sehingga menghasilkan suatu hipotesis ya. Ada ketidaktahuan sehingga, atau ada keraguan-raguan sehingga kita menimbulkan suatu hipotesis. Terus fokus penelitian itu dimulai dari latar belakang, ada masalah, dan pentingnya penelitian. Objek penelitian ini terdiri dari sumber ya, ada sumbernya, ada tujuannya. Sumbernya ini bisa sumber data ya, biasanya sumber data ya. Tujuan penelitian ini apa? Terus subjek dari penelitian biasanya data. Data yang dimaksud di sini, apakah si peneliti menggunakan data sekunder atau data primer. Sedangkan sumbernya ini ya, objek penelitian ini sumbernya itu apakah apakah sumber penelitian ini atau jenis penelitian ini dilakukan penelitian kualitatif kah, atau penelitian kuantitatif, atau penelitian mixed method ya. Itu semua yang dikatakan di sini. Sedangkan untuk pendekatan ya, penelitian bisanya pendekatan kuantitatif. Ada juga strategi-strategi yang digunakan bagaimana kalau riset kita adalah pendekatan kuantitatif. Strategi analisisnya ya, terus analisis penelitian kualitatif ya. Kalau pendekatan kuantitatif biasanya riset yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka ya, angka-angka, riset yang menggambarkan angka-angka yang akan ada angka yang akan dianalisis ya, dianalisis secara statistik ya. Sedangkan biasanya kalau riset kuantitatif ini merupakan riset yang sifatnya hanya suatu narasi atau deskriptif ya. Kualitatif ya, kita hanya membahas, tapi pembahasannya lebih tajam ya, lebih mendalam. Kalau riset kualitatif ya, dia hanya berupa narasi atau deskriptif ya, yang menemukan jawaban-jawaban, tetapi pembahasan yang ada di dalamnya lebih dipertajam, lebih diperdalam.